Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Misho, Make It Solution. Halo teman-teman semuanya, welcome back to Misho. Nah, kali ini Muhammad Institute kembali lagi hadir dengan podcast yang menarik untuk Sobat MI semuanya. Kembali lagi dengan saya, Fatimah. Nah, teman-teman semua, hari ini kita akan mendengarkan berbagai tips and trik nih, khususnya di bulan Ramadan. Tapi, tips and trik ini juga bisa kalian terapkan di luar bulan Ramadan nih, karena ini pasti akan bermanfaat banget buat teman-teman semuanya. Nah, siapa lagi hobi olahraga nih? Nah, angkat tangan semuanya. Nah, kali ini kita akan banyak membahas mengenai tips and trik menjaga kesehatan dan juga semangat khususnya di bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan bersama dengan gestar yang keren sekali, yaitu Kak Muhammad Syahri Lutfi, seorang Senior Relationship Manager dari Bank Muamalat Indonesia. Selamat datang Kak Lutfi. Assalamualaikum Fatimah, Sobat MI semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Lutfi, boleh dong sapa-sapa sedikit Sobat MI semuanya? Oke. Halo Sobat MI, harus tetap sehat, senang, dan bermanfaat. Wow, sehat, senang, dan manfaat ya Sobat MI semuanya. Kak Lutfi nih, saya kan teman-teman nih kita suka lihat stalking nih dari media sosial Kak Lutfi ya. Suka banget yang namanya olahraga. Kak Lutfi boleh spill nggak sih olahraga yang paling disukai itu apa dan kenapa itu? Kalau olahraga yang paling disukain sih sebenarnya body weight ya. Okay. Body weight itu ya semacam kayak calisthenics, ya semacam kayak push up, pull up, sit up gitu-gitu. Bukan sit up ya, sorry nggak ada sit up. Squat dan lain sebagainya gitu. Terus saya mulai aktif di jump rope gitu. Kebetulan saya yang salah satulah foundernya Jump Rope Indonesia. Tadinya orang kan jump rope itu cuman yang gitu-gitu aja gitu. Ternyata ada banyak hal menarik di situ. Ya, saya coba kemas dalam konten gitu-gitu. Terus bikin komunitas. Alhamdulillah dari cuman berdua sekarang udah 20 area lah se-Indonesia itu komunitas. Nah, belakangan selain emang lagi tren dan juga saya punya goals pribadi, saya lagi aktif banget lari. Berlari yang bukan hanya lari ya, tapi berlari dengan cara yang proper, dengan form yang baik gitu ya, bukan yang asal-asalan gitu sih. Wow, nah dari berbagai hobi dan juga komunitas yang dibangun dengan Kak Lutfi ya, apa aja sih kira-kira olahraga yang bisa membooster semangat nih selama Ramadan? Mungkin kan kita selama puasa kan nggak makan nih berapa jam, kira-kira apa sih rekomendasi olahraga yang tepat buat teman-teman semua? Oke, ada baiknya ini memang kita harus apa ya? Kan kebanyakan tuh kalau lagi bulan puasa tuh baunya lemas, mager. Terus ada aja lah gitu, baunya tidur mulu segala macam gitu ya. Tapi menurut saya adalah lebih baik kalau lagi bulan puasa justru kita malah bergerak gitu. Ingat ya, istirahat boleh, tapi jangan mager. Kayak namanya kita lapar gitu, kita lagi capek, bolehlah kita istirahat gitu. Tapi sekali lagi jangan mager. Gimana caranya? Ya kita atur waktu, tentunya ya kita atur waktu bagaimana caranya kita bisa mengalokasikan kapan kita istirahat, kapan kita beraktivitas, dan yang terutama adalah ibadah gitu. Nah, olahraga apa yang cocok ketika bulan puasa yang membuat kita tetap semangat? Kalau saya rekomen gitu ya, dan direkomen beberapa pelatih juga yang lain, yang banyak kegiatan aktivitas resistance training atau latihan otot, atau latihan melatih otot rangka gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya ada dua ya yang basically ya, latihan otot rangka dan otot jantung. Otot rangka dengan resistance training tadi ya semacam body weight atau latihan nge-gym, latihan pakai beban segala macam itu. Nah, kalau latihan jantung yang kardiovaskular ya kayak seperti lari, jump rope, berenang, sepeda dan sebagainya dan lain sebagainya. Tapi untuk bulan puasa kita coba ritmenya kita ganti gitu ya. Lebih banyak ke latihan beban, gym, body weight, calisthenics dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa? Karena gini, ketika kita olahraga, ketika kita kayak semacam melatih otot kita, ada hormon yang dilepas di situ. Dari tubuh kita sendiri alami, namanya hormon endorfin. Dopamin itu membuat efek bahagia gitu kan. Ketika kita bahagia, kita semangat kan jadinya kan. Makanya puasanya akan lebih semangat gitu, nggak yang mageran gitu.
Oke, kalau olahraga seperti contoh nge-gym ya maksud Kalvi ya, tadi yang paling gampang itu berarti mungkin bisa dilaksanakan setelah buka puasa gitu ya maksudnya ya? Oke, ada beberapa timing kita melakukan olahraga pada bulan puasa, ada beberapa pilihan. Ini emang agak ekstrim ya. Pertama, ketika sebelum sahur. Wow. Itu ekstrim banget ya. Kalau itu berarti jam 2-an mungkin ya Kak? Iya, mungkin jam 2-an gitu. Ya. Tapi menurut saya ya, saya personally pribadi, saya tidak menyarankan gitu. Kenapa? Ini kan kita belum puasa ya. Utamanya adalah ibadah gitu, daripada kita olahraga gitu ya, bunyi alat-alat cetang gitu. Ngapain mendingan kita bunyi tasbih, zikir, atau tahajud gitu kan. Nah, jadi walaupun ada yang merekomendasikan, tapi saya personally skip aja yang itu. Yang kedua, sebelum berbuka puasa. Oke, sebelum buka. Tapi perlu diingat, ada minusnya adalah waktunya terbatas. Kan nggak mungkin kita jam 4 masih terang dan kayak masih dalam efek lemesnya tuh. Iya, betul. Jadi kan yang paling baik mungkin sekitar jam 5, 1 jam gitu. Jam 5 atau 5.15 lah. 1 jam atau 45 menit gitu. Itu cukup banget untuk menjelang berbuka. Keterbatasannya adalah itu, waktunya cukup sempit. Ketiga adalah setelah berbuka. Tapi minusnya lagi ada nih. Kita habis baru buka puasa, nah kalau yang ngekalap kan bisa suka makan banyak segitu kan, perutnya penuh, malah olahraga jadinya keluar lagi gitu kan. Jadi perlu dibatasi. Gimana cara ngatasinya? Ya kita buka puasanya jangan terlalu banyak dulu makannya, cukup untuk mengisi energi. Seperti yang dianjurkan oleh Rasul kan, kurma dulu, baru air putih gitu. Mungkin itu udah cukup sebenarnya untuk olahraga. Nah yang terakhir setelah sholat tarawih. Sebenarnya yang paling pas proper sebenarnya. Cuman ada minusnya lagi. Iya, betul. Minusnya lagi adalah ketika kita habis olahraga, habis sholat tarawih kan agak mungkin sekitar jam 9 lah kita baru mulai gitu ya. Olahraga paling sejam sampai jam 10. Nah tadi balik lagi ke hormon kita yang keluar endorfin, jadi bahagia, jadi susah tidur kan? Oke, jadi kayak susah tidur ya. Iya. Gitu ya. Jadi dari 4 opsi itu, menurut saya kita combine di antara sebelum berbuka dan setelah berbuka dengan catatan kita atur kapan makan untuk berbukanya dan apa yang kita makan sebelum kita berolahraga. Oke, jadi buat Sobat MI semua nih ya, bisa diterapkan, mungkin bisa memilih waktu yang tepat tuh berdasarkan juga aktivitas masing-masing ya Kak Lutfi ya. Mungkin ada yang baru pulang kantor jam 4-an, jam 5, bisa ada mungkin bantu mamahnya dulu nih siap-siap. Mungkin bisa olahraganya setelah tarawih atau setelah berbuka seperti itu ya Kak Lutfi ya. Oke. Jadi ini olahraga juga bisa untuk menyimpan energi kita semakin semangat gitu ya Kak Lutfi untuk untuk melakukan aktivitas sehari-hari nih ketika berpuasa. Nah, kalau tadi kita juga sempat sedikit membahas mengenai pola tidur ya Kak Lutfi ya. Jadi kalau misalnya olahraga nanti terlalu malam, jadi pola tidurnya jadi kayak berantakan kayak gitu. Tapi mungkin dilihat dari aktivitas teman-teman semuanya, mungkin kebanyakan juga aktivitas itu kerja atau sekolah dari pagi sampai sore yang akhirnya olahraga tuh ya setelah bekerja, setelah aktivitas ya Kak Lutfi malam. Nah Kak Lutfi sendiri ada nggak tips supaya pola tidur tetap terjaga meskipun di bulan puasa itu kita banyak aktivitas kayak gitu? Oke, pertama adalah atur aktivitas kita dengan baik gitu ya. Namanya bulan puasa, utamakan ibadahnya gitu. Tapi supaya tetap ibadah kita sehat, kuat dan in mood yang baik gitu ya. Ya tadi jaga dengan pergerakan kita, yang olahraganya itu. Nah kemudian atur pola tidur, biar bagaimanapun tidur itu tetap harus dijaga. Biasanya kan mungkin ya teman-teman yang agak-agak galau gitu ya, scrollingnya sampai jam 12 sampai jam 1, sudahlah galaunya dikurangin dulu, handphonenya taruh, ganti dengan Quran gitu ya, ibadah lah, baca hadis, baca Quran, mungkin sampai jam 10 udah cukup lah, setengah 11 maksimal sudah cukup tidur. Kan kita yang mungkin yang sudah menikah dari pihak istri kan harus menyiapkan sahur buat keluarga dan suami gitu kan gitu. Jadi menurut saya sih utamakan ibadahnya itu kita utamakan gitu. Kalau ibadah kita udah prioritas, kita kan ngikut tuh dari pola makan, pola tidur gitu. Jadi maksimal sekitar jam 10, setengah 11 sudah mulai tidur. Karena kan jam 2, jam 3 sudah bangun kan gitu. Satu lagi, sebisa mungkin pada saat siang, ya mungkin 5-10 menit usahakan tidur siang. Power nap gitu. Itu kayak semacam nge-recharge kita sih. Kalau saya pribadi sih itu sangat bermanfaat ya. Misalkan setelah sholat zuhur ngaji sebentar gitu ya, atau dengar kajian, usahakan tidurlah 5 atau 10 menit sebelum kita masuk kerja lagi gitu. Ya mungkin tidak bisa diterapkan di semua
aktivitas teman-teman kan kantornya beda-beda atau gimana gitu. Tapi untuk beberapa kantor saya rasa akan melakukan ada semacam kayak permisif lah untuk ketika bulan puasa kan. Gitu. Usahakanlah 5-10 menit tidur tuh cukup banget untuk nge-recharge kita sampai sore. Wow, apakah ini mungkin juga diterapkan Kak Lutfi nih dalam sehari-hari sebelum bulan Ramadan untuk power nap itu? Iya, saya sih bener sih menurut saya tidur siang itu saya butuh banget gitu karena saya tiap hari bangun tuh sekitar jam 4 udah bangun ya. Bangun mulai olahraga sampai kantor kan sekitar jam 6. Langsung olahraga tuh jam 6 sampai jam setengah 8, jam 8-an kerja. Karena jam 4 sudah bangun, ya saya agak ngantuk kan siangnya kan. Iya makanya saya jam 4 jam 6 sampai kantor gitu. Enggak, jam 4 bukan udah kantor, tapi jam 4 sudah mulai bangun, jam 6 sampai kantor. Saya mulai lari dan nge-gym, terus siangnya saya usahakan tidur. Itu butuh banget untuk nge-recharge gitu, untuk istilahnya ada body baterai kita kan. Baterai itu kan bukan hanya di handphone atau di gadget yang lain, tapi kita juga punya nih body baterai ini kita juga punya. Nah, gimana nge-recharge-nya? Rest yang cukup, tidur yang baik. Wow, ini ternyata dari rutinitas sehari-harinya Kak Lutfi pun bisa contoh ya teman-teman semua ya. Jadi bisa nih bangunnya pagi sampai kantor jam 6, lalu olahraga dulu ya Kak Lutfi ya, mungkin bisa. Sebenarnya paling bagus satu lagi ya, sebenarnya kalau bisa diterapin teman-teman ya, paling bagus itu mandi sebelum sholat subuh. Coba kalau memang ada teman-teman yang melakukan itu secara rutin ya, mandi sebelum sholat subuh. Coba komen kali ya di teks gitu ya. Tapi saya jarang mendapati si orang yang mandi sebelum sholat subuh. Fatimah sendiri rutin nggak mandi sebelum subuh? Dia pakai ditanya. Karena gini, orang-orang tua kita zaman dulu, yang mungkin mereka hidupnya hanya bertani, bersawah gitu, berdagang, mandi selalu tengah malam bahkan malam kan, dengan air sedingin mungkin kan, dan mereka tuh walaupun gemuk badannya tapi lean aja gitu, sehat kan gitu. Karena ternyata boleh teman-teman googling sendiri, itu ada penelitiannya bahwa ada efek waktu sholat dengan tubuh kita. Salah satunya adalah ketika subuh itu. Makanya kalau mandi sebelum sholat subuh itu tuh kayak hormon kayak semacam aura bumi tuh, aura di bumi itu masuk ke dalam kita, serap. Salah satunya adalah hormon tiroid. Itu rahasia waktu sholat. Setiap waktu itu ada waktunya, ada bagusnya untuk tubuh gitu. Kayak itu, kalau mandi sebelum sholat subuh tuh berpengaruh sekali ke badan. Buat yang sakit ya, buat yang sakit, yang suka badannya pegel-pegel atau peredaran darah nggak lancar, sering tremor gitu, atau mungkin gampang gemuk, misalkan. Coba deh terapin mandi sebelum sholat subuh. Tapi jangan sehari 2 hari ya, harus rutin gitu maksudnya. Dalam jangka waktu berapa bulan akan berasa banget bedanya. Tapi itu setelah sholat subuh biasanya kan kadang masih ada kayak ngantuk-ngantuknya nih Kak Lutfi. Itu berarti harus full kegiatan ya supaya gak ngantuk ya? Jangan main HP gitu kayaknya. Ini kita bicara sebelum Ramadan ya. Kalau sebelum Ramadan ya usahakan ya bergerak atau olahraga atau apapun gitu. Nah kalau lagi Ramadan mungkin ya diatur ngaji, tuh ya gitu ngaji atau dengar kajian atau emang kalau bosan. Sekarang udah banyak sih media ya, kita punya di apa sih, kayak kita bisa dengerin podcast yang lain atau YouTube yang lain gitu, bisa kita bahkan kadang kalau saya sembari lari gitu pakai earphone yang yang bone conductor, sembari dengerin YouTube ceramah atau kajian kan bisa, jadi sembari ya. Oke, tadi kita bahas ada mandinya ya Kak Lutfi ya. Nah, kalau misalnya malam itu setelah itu olahraga malam tuh tetap bagusnya tuh langsung mandi setelah olahraga atau kasih waktu jeda berapa menit dulu nih Mas Kak untuk olahraga? Mandi untuk olahraga malam itu disarankan itu maksimal jam 9 tuh udah selesai. Lewat dari situ yang bekerja adalah jantung. Harusnya jantung kita istirahat, kita pakai kerja untuk olahraga, itu malah tidak baik. Jadi kalaupun emang harus olahraga itu maksimal jam 9. Kecuali adalah profesional atlet. Kan ada tuh kayak di final-final bola, final apa kan sampai tengah malam segala macam gitu kan. Itu mereka sudah terlatih, itu beda. Tapi kalau kita kan rekreasional kan, maksimal jam 9. Dan kalaupun harus mandi, gunakan air hangat. Kenapa? Kalau pakai air hangat badan jadi rileks, gampang tidur. Tapi kalau pakai dingin itu badan malah jadi kayak bekerja lebih, malah tidurnya jadi sulit.
gitu. Oke. Kalaupun harus tidur ya. Kalaupun harus mandi gitu. Iya, berarti kalau malam harus mandi gunakan air hangat gitu ya. Iya. Dan kasih jarak setengah jam gitu ya Kak Lutfi mungkin Iya, setelah bisa, olahraga. boleh. Oke. Tadi kita bahas tentang pola tidur. Kalau pola makan ada tips nggak nih buat teman-teman yang mungkin sedang menjaga badan juga atau mungkin pengen sambil olahraga juga nggak makan banyak tapi kok laparan ya gitu. Ini kita bicara Ramadan atau enggak? Saat Ramadan Saat ini, Ramadan. iya. Nah, gini, sebenarnya dengan sendirinya Ramadan itu adalah momen kita tuh bakar lemak secara otomatis. Oke. Kenapa? Karena ada dua hal gini ya. Ketika kita berpuasa, otomatis asupan kalorinya terjaga kan? Iya. Maksudnya jadi terrestricted gitu. Tadinya mungkin kita makan kalori bisa say 2000, karena berpuasa jadi cuma 1500, ya kan? Itu namanya defisit kalori. Ketika kalorinya yang masuk, asupan kalori kita terjaga, badan kan nyari apa nih? Kalori yang lain nih, karena kalorinya nggak ada, kita bakar apa nih? Dengan sendiri tubuh membakar lemak yang ada ya. Lemak yang ada. Jadinya makanya otomatis turun gitu. Nah, kalau kondisi, dan itu kondisi 1. Kondisi 2, ketika kita berpuasa, hormon insulin kita rendah. Oke. Ketika hormon insulin rendah, itu akan memerintahkan otak untuk membakar lemak. Jadi dua hal itu sebenarnya, ketika kita berpuasa, otomatis ya lemak kita kan sangat terbakar, langsung terbakar aja sendirinya gitu. Tapi beda hal ya, misalkan kalau ketika kita habis buka puasa langsung tuh kolak lah, gorengan lah, manis-manis makan semua gitu. Iya, makanya bener-bener emang Rasul itu mujizat Rasul tuh emang abadi ya, maksudnya yang bisa dipakai seluruh umat gitu dan dirasakan sepanjang masa gitu. Kayak Rasul cuma bilang simple, habis buka puasa makan kurma kan? Kurma itu tuh kalau kita makan kan gula ya, tapi dia tidak membuat blood sugar kita spike atau melonjak. Jadi nggak langsung kaget, nggak langsung lemaknya tuh langsung nggak jadi gitu. Tapi ketika dia itu cukup energi, tapi blood sugar kita rendah kalau dimakan kurma itu. Makanya lemaknya tetap stabil. Nah itu tadi masalah pola makan. Kemudian saya anjurkan juga untuk perbanyak serat, utama pasti banyak serat. Karena kalau serat itu kan semacam ketika di perut tuh kayak jadi tahan lama gitu, kenyangnya gitu. Jadi ya udah kita cukup kenyang terus. Nah yang ketiga, kalau teman-teman suka protein gitu ya, coba cari protein jenisnya kasein. Ada protein whey, protein isolate, ada protein kasein namanya. Kasein itu sebenarnya ada di susu sapi. Dia itu namanya slow release protein. Jadi protein ketika masuk ke tubuh itu ada yang langsung cepat diserap sama otot dan tubuh, ada yang lambat. Nah, kalau kasein ini tuh dia lambat banget. Kalau dia lambat itu karena memecah asam aminonya tuh jadi lambat. Ketika lambat jadi gel di perut. Ketika jadi gel di perut jadinya kan kenyang gitu. Terus kan gitu. Jadi perasaan kita kenyang terus gitu. Nah, selain itu karena dia slow release, bagus juga untuk tubuh recovery sel-selnya gitu. Jadi sepanjang hari itu kayak tetap prima gitu. Mungkin kita nggak sadar gitu, tapi tubuh kita udah terrecovery sendiri dengan protein jenis kasein itu. Jadi silakan teman-teman untuk searching ya protein jenis kasein dan bisa tuh diterapkan untuk makanan selama Ramadan gitu ya Kak Lutfi. Ejanya CASEIN. Casein gitu ya. Satu lagi. Boleh satu banget lagi. Ya. Bukan makanan aja yang kita harus perhatikan, minuman. Minum mau nggak mau harus minimal 2 sampai 2,5 liter per hari. Karena pas siang kita nggak bisa minum, nggak bisa makan, ya gimana cara lainnya kan? Ya tentunya satu pas sahur 3 sampai 4 gelas. Pas buka puasa, setelah buka puasa, tarawih dan sebelum tidur itu diatur aja. Saya sih banyak anak komunis ini kan ada 3, 4, 3, 2 gitu kan. Menurut saya sih nggak bisa gitu. Karena kan kadar orang minum kan ada yang nggak bisa minum banyak-banyak gitu. Cuman diperhatikan pada saat timing itu minum tuh jaga banget deh 2-3 gelas. 2-3 liter per harinya. Takutnya pas lagi siangnya dehidrasi malah nggak bisa ibadah. Sayang banget kan. Jadi pastikan kita juga
cek juga minum air putih ya. Kadang sehari-hari aja nggak Ramadan aja lupa ya Kak Lutfi ya untuk minum 2-3 liter. Nah ini Ramadan jangan lupa teman-teman mungkin juga bisa pakai botol minum itu ya Kak Lutfi ya mungkin ya. Biasanya kita bisa akali bahasanya ya dengan pakai botol yang 1 liter, 2 liter. Nah bisa teman-teman habiskan tuh selama malam hingga sahur. Oke Sobat Ebi semuanya, sudah sampai di segmen 1 ini tentang olahraga. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Bye-bye. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Halo teman-teman semuanya, welcome back to second session. Nah sekarang kita akan bahas mengenai motivasi nih. Teman-teman semuanya pasti juga pernah atau sering merasakan juga kalau selama kita bulan puasa di hari-hari siang, sore itu seringnya lebih lemas atau lebih kurang semangat dari hari-hari biasanya. Nah lanjut nih Kak Lutfi nih, mungkin ada nggak olahraga yang mudah gitu bisa kita lakukan di sehari-hari, mungkin di kantor Kak Lutfi, mungkin kayak apa ya, stretching atau apa gitu Kak Lutfi, ada nggak nih tips and triknya? Oke, olahraga paling mudah di kantor ya? Iya. Coba aja kayak bungee jumping, flying fox gitu. Oke. Atau wall climbing kali. Oh iya, bisa ya. Enggak. Yang paling mudah di kantor itu ya kayak body weight aja sih. Oh, yang bisa di meja pun juga sebenarnya bisa kayak push up di meja. Maksudnya bukan push up di meja ya. Meja jadiin sandaran gitu. Bukan kita di atas meja ya. Nanti diomelin sama teman kerja yang lain gitu. Di meja kita jadiin sandaran gitu, atau bangku kita jadikan alas gitu, ataupun di tembok kantor bisa buat wall seat kayak gitu. Hal-hal simpel seperti itu sebenarnya bisa buat kita selingin ketika kita bekerja kan. Karena kan duduk yang terlalu lama juga sebenarnya nggak bagus juga buat perut bagian bawah sama tulang belakang. Karena duduk tuh sebenarnya capek. Coba aja bayangin teman-teman yang seringnya duduk, biasanya perut bawahnya tuh agak-agak gimana gitu. Oh, berarti kayak per berapa menit tuh Kak Lutfi harus kita rekomennya kalau nggak salah 30-40 menit kita bangun dari tempat duduk kita, lakukan stretching aja gitu. Bisa aja kan misalkan seperti duduk kayak gini kita kayak lakukan gini. Kayak gini gitu, atau juga duduk bangun terus injek kakinya ke bawah kayak gini. Selain satu lagi gitu. Hal itu sebenarnya simpel bisa. Terus berdiri lagi, kita stretching lagi, terutama di bagian tulang belakang sih. Karena kan sebenarnya tulang belakang itu ketika kita duduk juga banyak bekerja, nahan bagian tubuh atas bagian kita. Mungkin teman-teman bisa coba dipraktekkan juga ya Kak Lutfi, karena itu sangat mudah dan sebenarnya dia juga ada spill dikit deh Kak Lutfi bahwa duduk kelamaan tuh juga nggak bagus ya Kak Lutfi ya. Apalagi kita yang bekerja tuh kadang nggak sadar nih di depan laptop terus atau sambil coffee shop ngerjain apa gitu ya. Sehingga nggak gerak gitu ya Kak Lutfi ya. Nah silakan teman-teman semua untuk dicoba 30-40 menit lalu berdiri, jalan, atau mungkin bisa stretching dengan mudah. Nah Kak Lutfi nih, mungkin selama Ramadan nih ada nggak sih sebuah cerita motivasi atau inspiratif nih yang mungkin Kak Lutfi pernah tahu atau Kak Lutfi pernah rasain caranya supaya dalam Ramadan tuh bisa happy, tetap semangat dan sehat dan nggak gampang lesu dengan cara mungkin olahraga, menjaga pola makan atau melakukan rutinitas yang bagus, atau mungkin Kak Lutfi nih setiap malam bikin list prioritas dulu nih, aku ngapain setiap harinya, olahraga jam sekian, gimana sih Kak Lutfi? Oke gini, saya punya share pengalaman ya, tahun 2015 saya sakit hipertiroid. Hipertiroid itu ya menyerang ke metabolisme tubuh kita, akibatnya tubuh kita metabolisme tinggi. Kalau metabolisme tinggi jadinya pembakaran kalori lebih cepat. Saya berat badan turun dari 77-an, turun dalam waktu 1 bulan jadi 64 kilo. Itu padahal makan 9 kali, 7 kali sehari. Bayangin tuh makan sehari tuh 9 kali, 7 kali gitu. Cuman ternyata pas udah saya sempat tremor segala macam gitu ya, kolaps. Itu parah banget sih. Sempat divonis sama dokter minum obat seumur hidup.
Bahkan karena waktu itu menjelang puasa, saya tidak direkomend untuk berpuasa sama dokter. Yeah. Nah, saya nggak mau kan, namanya lagi sakit, namanya puasa kan kewajiban, masa saya nggak sampai puasa gitu. Akhirnya malah bulan puasa yang menyelamatkan saya. Jadi ini bagian dari motivasi teman-teman ya. Ternyata bulan puasa itu adalah sumbernya obat. Gitu. Jadi yang saya lakukan apa? Tadi saya bangun ya, karena kita harus bangun sahur kan, jadi bangunnya lebih awal kan. Ya udah saya mandi sebelum sholat subuh. Itu udah kayak membuat badan lebih segar gitu ya. Karena kata dokter, kamu ini hipertiroid, metabolisme kamu tinggi, bakal cepet gampang lapar. Memang bener Fatimah, waktu itu kan biasanya mungkin ya awal-awal puasa kan kita jam 3 jam 4 jam rawan tuh kan mulai lapar. Saya tuh jam 1 jam 2 tuh udah tepar banget. Karena sakit itu gitu. Tapi ternyata saya fight aja gitu, saya bisa gitu. Jangan menyerah lah sama kondisi ini. Akhirnya terpuasa ya? Akhirnya terpuasa, saya paksakan puasa. Nah, tadi dimulai dari mandi sebelum subuh gitu ya. Terus malamnya atau sebelum buka puasa itu saya sempetin. Saya tidak kardio waktu itu sama sekali, karena kan badannya lagi habis banget kan. Jadi saya lakukan cuma push up aja. Push up aja yang simpel aja, sebisa saya, senyaman saya, sekuat saya gitu. Nah, ternyata tetap minum obat dari dokter apa segala macam saya lakukan, tapi saya juga konsumsi madu, habatus sauda gitu kan, ada di hadisnya ya, obat segala macam penyakit adalah salah satunya habatus sauda. Itu selama bulan puasa saya rutinin itu. Ternyata kombinasi itu membuat saya pas lagi lebaran kok badan saya gedean. Ternyata meningkat berat badan gitu. Dan Masya Allah amazing gitu. Kadang saya masih merinding kalau dapat, masih inget cerita ini gitu ya. Setelah lebaran itu baru saya dapat artikel di Google itu rahasia waktu sholat itu. Rahasia waktu sholat dengan efek ke tubuh kita. Kayak sholat subuh itu bagus buat hormon tiroid. Nah, karena kita sering bangun sahur, sholatnya harus bukan harus ya. Emang kewajiban mah harus gitu. Cuman kita kan dipaksa kondisikannya jadi sholat subuh tuh lebih mudah gitu kan di masjid. Ya udah saya sholat subuh di masjid, jalan keluar segala macam kayak gitu. Malah lebih membuat badan saya sehat ternyata gitu. Jadi yang saya lakukan itu ternyata sudah ada rahasianya dari Rasul dan di agama kita di Islam gitu, untuk membuat badan kita lebih sehat gitu. Jadi menurut saya teman-teman, puasa itu jadikan kayak momen kalian untuk beribadah yang baik dan membuat badan kalian lebih sehat gitu. Sekali lagi saya bilang, istirahat boleh tapi jangan mager. Gitu. Istirahat boleh tapi jangan mager. Mungkin itu gimana ya? Agak tipis ya. Banget ya. Kadang gini Kak Alfi, kadang niatnya istirahat. Tapi jatuhnya setelah kita evaluasi kok jadi kayak orang mageran kayak gitu Kak Alfi ya. Ya itu di program aja gitu. Asal kita tahu diri tadi kan, misalkan kayak oke nih waktu istirahat saya adalah jam 12 sampai jam 12.15 misalkan, atau setengah jam lah atau berapa. Ya itu waktu istirahat, bukan mager gitu. Istirahat boleh, mager jangan. Karena semakin kita mager itu adalah alasan yang paling tidak bisa dilawan. Kalau alasan kita misalkan olahraga nih, nggak punya waktu, bisa bikin waktu alokasi. Nggak punya baju, bisa beli, bisa pinjem, bahkan bisa sewa. Atau nggak punya tempat, bisa di mana aja tempat. Tapi kalau alasannya mager, udah nggak bisa dilawan deh. Makanya istirahat boleh, mager jangan. Oke, dan satu lagi nih Kak Alfi yang menarik tadi ya, ternyata justru penyakit yang datang ke Kak Alfi yang apa tadi Kak? Hipertiroid. Itu malah membuat ada habit baru ya Kak Alfi, yang justru itu membuat makin sehat dan sampai sekarang pun tetap dijalankan ya Kak Alfi ya? Iya, jadi blessed in disguise ya, alhamdulillah saya dapat penyakit yang divonis sama dokter untuk minum obat seumur hidup, malah saya lawan sendiri gitu dengan pola hidup yang benar gitu ya, yang cocok sama saya gitu, olahraga yang rutin, makan dengan yang baik gitu ya, malah saya ngelawan. Tadinya sakit ya sekarang jadi sehat gitu, alhamdulillah gitu. Wah, sahabat MI semuanya, di sini kita dapat banyak banget pelajaran nih, bahwa kadang apa yang kita dapatkan dari Allah yang mungkin bagi kita tuh kayak ujian ya. Kalau kita tuh malah fight dan kita merasa kayak bisa nih kita selesaiin, pasti Allah akan bantu kita. Justru mungkin di situ akan mendapatkan jalan keluar yang bagus gitu ya, malah akan banyak keberkahan dan keberuntungan yang datang gitu ya Kak Lutfi ya. Dan mungkin malah sekarang jadi content creator juga nih, content creator olahraga gitu Kak Lutfi, bisa membagikan. Iya. Sebenarnya sih jadi itu tadi saya bilang, tadinya kan saya olahraga buat diri saya sendiri gitu.
Terus ya udah kontenin aja gitu kan. Ternyata yang nonton rame banyak gitu. yang influence juga ya Kak ya. Iya, nah, yang masalah penyakit saya itu saya juga kontennya juga cukup viral di Instagram sama di TikTok gitu ya. Banyak orang sampai sekarang ada yang saya sampai DM gitu ya. Bang, makasih berkat konten Bang Lutfi saya ikutin terapin pola hidupnya. Saya juga sembuh dari hipertiroid gitu. Ya Allah, Alhamdulillah itu gitu. itu happy banget Iya, sih, itu kayak priceless sih itu. Terserah deh orang mau nilai saya pamer atau apa tuh nggak peduli gitu ya saya mah. Yang penting tadi saya bilang ya, yang penting yang kita saya lah yang penting yang saya tuangkan di konten itu ada manfaat gitu loh. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Oke. Terakhir Kalvi boleh dong ngasih semangat atau something nih buat Sobat MI semuanya. Iya, Sobat MI selalu jaga kesehatan, tetap nyaman sama diri sendiri, senang dari diri sendiri dulu, baru beri manfaat ke orang lain. Wow, senang dengan diri sendiri dulu ya Kalvi ya. Iya. Maksudnya tuh kita melakukan aktivitas itu yang kita senangi juga. Yes. Akhirnya bisa maksimal ya gitu. Betul. Oke, Kalvi, thank you so much. Terima kasih, banyak sudah hadir di Fatima. podcast Ya. Muhammad Institute. Semoga lain waktu kita bisa berkolaborasi di lain hal, Kalvi ya. Baik. Sehat selalu Kalvi, terima kasih banyak. Sehat semua, makasih Fatima dan Sobat MI semua. Oke, terima kasih buat Sobat MI semua yang sudah menonton YouTube ini hingga selesai. Nah, banyak banget kan manfaatnya. So, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman semua, ke saudara-saudara kalian, di grup-grup kalian juga. Karena ada banyak banget manfaat yang kalian dapatkan dari podcast ini. Dan jangan lupa mendapatkan info-info loker, info training, info-info tentang apapun yang keren-keren. Dan banyak juga giveaway yang kita hadiahkan buat teman-teman semua melalui Instagram dan sosial media kami. Instagram kami di Muhammad_Institute. Ada juga TikTok kami yaitu Muhammad Institute. Ada juga YouTube Muhammad Institute TV. Ada juga Twitter Muhammad Inst, dan juga LinkedIn kami Muhammad Institute. Boleh dong Kak Lutfi, media sosialnya apa nih? Saya Lutfigo aja. Lutfigo. Semua patron. Oke, ada Instagram. Instagram dan TikTok aja. Dan TikTok Lutfigo. Boleh juga teman-teman untuk bisa lebih terinspirasi sama Kak Lutfi nih. Bisa juga di follow ya teman-teman semuanya. Oke, thank you Sobat MI semuanya. Sampai jumpa di next episode yang lebih menarik dan lebih seru tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muhammad Indonesia dan Muhammad Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang Bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya.